PSSI ajukan permintaan khusus ke AFC jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang. Apa yang diminta? Temukan alasan di balik permintaan ini dan bagaimana hal tersebut bisa berdampak pada pertandingan. Apa yang menjadi harapan PSSI untuk Timnas? Shin Tae-yong, kami siap berjuang mati-matian lawan Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Apa yang menjadi kunci kesuksesan tim dalam pertandingan ini? Baca untuk mengetahui semangat juang yang ingin ditanamkan Shin pada para pemain. Jangan lewatkan harga tiket terendah Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi hanya Rp240.000. Cari tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan tiket dengan harga terbaik untuk pertandingan yang ditunggu-tunggu ini. Dapatkan informasi eksklusif dan tips agar kamu bisa nonton langsung dengan biaya minimal. Kabar buruk untuk Jepang jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Ujung tombak andalan terancam absen. Apa yang terjadi dengan pemain kunci mereka? Temukan dampak potensi absennya ini terhadap strategi Jepang dan peluang Indonesia. Gelandang Bali United berharap Timnas Indonesia dan Australia lolos ke Piala Dunia 2026, janji uniknya mencuri perhatian. Temukan motivasi di balik harapannya dan apa yang akan ia lakukan jika keduanya berhasil. Cerita ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang semangat dan persahabatan antar negara. Jangan cari nyaman. Inilah pesan inspiratif Nova Arianto untuk pemain Timnas U17 Indonesia. Temukan alasan di balik pesannya dan bagaimana hal ini bisa mengubah cara pemain menghadapi tantangan. Siapkah mereka berjuang keluar dari zona nyaman? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. PSSI ajukan permintaan khusus ke AFC jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang. Apa yang diminta? Temukan alasan di balik permintaan ini dan bagaimana hal tersebut bisa berdampak pada pertandingan. Apa yang menjadi harapan PSSI untuk Timnas? Timnas Indonesia siap hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertemu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 15 November 2024. Jelang pertandingan penting ini, PSSI mengajukan permintaan khusus kepada AFC. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan keinginannya agar wasit yang memimpin pertandingan berasal dari Federasi Sepak Bola Netral, bukan dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) atau Asia Timur (EAFF). Ini penting agar pertandingan berjalan adil dan tidak ada unsur keberpihakan. Permintaan ini disampaikan Yunus Nusi dalam acara Member Associations dan Regional Associations Presidents dan General Secretaries yang diadakan AFC di Seoul, Korea Selatan pada 30 Oktober hingga 1 November 2024. Dalam kesempatan tersebut, ia juga berbincang dengan Sekjen AFC, Dato Winsor John. Yunus menekankan bahwa kepemimpinan wasit netral harus diterapkan tidak hanya saat melawan Jepang, tetapi juga di semua laga berikutnya. Permintaan ini muncul setelah Indonesia mengalami kerugian saat melawan Bahrain dalam laga ketiga grup, di mana hasil pertandingan berakhir imbang 2-2.
Wasit pada pertandingan itu, Ahmed Al-Kaf dari Oman, dinilai kurang adil dan Yunus berharap hal serupa tidak terjadi lagi. Setelah melawan Jepang, timnas Indonesia masih akan menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan kandang selanjutnya. Dengan semangat dan dukungan dari para penggemar, mari kita dukung Garuda meraih hasil terbaik. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. Shin Tae-yong, kami siap berjuang mati-matian lawan Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Apa yang menjadi kunci kesuksesan tim dalam pertandingan ini? Baca untuk mengetahui semangat juang yang ingin ditanamkan Shin pada para pemain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara soal persiapan lawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut masih pulang kampung ke Korea Selatan. Dirinya bakal pulang kampung sebelum timnas Indonesia main di dua laga tersebut. Skuad Garuda bakal menantang Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Semua laga bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Tim Merah Putih jelas harus butuh hasil positif untuk memperbaiki peringkat di grup C. Saat ini, skuad Garuda masih terjerembab di posisi kelima klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia mengantongi 3 poin dari 4 laga. Timnas Indonesia jelas harus waspada dengan kekuatan kedua lawannya tersebut. Pasalnya, kedua negara tersebut berstatus sebagai raksasa Asia. Jepang jelas jadi tim terkuat di grup C saat ini. Tim berjuluk Samurai Biru masih perkasa dalam 4 laga ini. Tim asuhan Hajime Moriyasu baru mengantongi 1 hasil imbang dan sisanya sukses sapu bersih 3 poin. Selain itu, Shin Tae-yong harus berpikir keras untuk membawa hasil maksimal lawan Jepang. Jepang baru kebobolan 1 gol dalam 4 laga terakhir. Shin Tae-yong tidak menampik kekuatan Jepang saat ini. Dirinya mengakui bahwa Jepang jadi lawan terberat timnas Indonesia di grup C. Berhubung laga bakal digelar di kandang sendiri, juru taktik 54 tahun tersebut optimistis dengan peluang timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia siap kerahkan segalanya demi hasil maksimal lawan Jepang dan Arab Saudi. Jadwal bulan November sangat penting karena Jepang, ujar Shin Tae-yong. Tim terkuat di grup kami yang akan kita hadapi nanti. Karena ini adalah seri 2 pertandingan di kandang kami. Kami harus melakukan yang terbaik apapun yang terjadi, ujarnya. Jangan lewatkan harga tiket terendah timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi hanya Rp240.000. Cari tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan tiket dengan harga terbaik untuk pertandingan yang ditunggu-tunggu ini. Dapatkan informasi eksklusif dan tips agar kamu bisa nonton langsung dengan biaya minimal. PSSI sudah merilis daftar harga tiket laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI sudah merilis harga tiket pada Kamis dalam kurung 31 Oktober 2024.
Timnas Indonesia sendiri bakal menjalani 2 laga kandang lawan Jepang. Skuad Garuda bakal menantang kedua raksasa Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada 15 November 2024. 4 hari kemudian, giliran Arab Saudi yang bertandang ke markas tim Merah Putih. PSSI mengumumkan daftar harga tiket untuk para pengguna Garuda ID. Seluruh pembelian tiket Timnas Indonesia nantinya harus melalui akun Garuda ID. Harga termurah untuk pengguna Garuda ID dibuka dengan harga Rp240.000. Harga tersebut digunakan untuk kategori Upper Garuda atau tribune atas. Sementara kategori berikutnya yaitu Garuda South dan East. Untuk 2 kategori tersebut dijual di harga Rp480.000. Penonton dapat menikmati pertandingan dengan harga tersebut di tribune belakang gawang. Sementara tiket kategori ketiga adalah Garuda East and West. Kedua kategori dijual dengan harga Rp1 juta. Para penonton bisa menikmati laga di tribune sayap timur dan barat. Tiket kategori mahal dijual untuk kategori Premium West dan East. Kedua kategori dijual dengan harga Rp1.400.000. Tiket bisa dibeli mulai 2 November 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Penjualan tiket bakal dibuka di Livin Mandiri. Pembeli harus memiliki akun Garuda ID untuk pembelian tiket. Daftar harga tiket Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi Upper Garuda Rp240. 000 Garuda North Rp480. 000 Garuda South Rp480. 000 Garuda East Rp1. 000 Garuda West Rp1. 000 Premium West atau East Rp1. 400. 000. Chance to be ruthless. Kabar buruk untuk Jepang jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Ujung tombak andalan terancam absen. Apa yang terjadi dengan pemain kunci mereka? Temukan dampak potensi absennya ini terhadap strategi Jepang dan peluang Indonesia. Kabar buruk untuk Jepang jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Timnas Jepang menghadapi kabar kurang menyenangkan sebelum bertandang ke markas Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Salah satu ujung tombak andalan mereka, Ayase Uda, terancam absen karena cedera. Penyerang berusia 26 tahun itu mengalami cedera setelah timnya kalah 0-2 dari Ajax Amsterdam di Eredivisie pada Kamis (31 Oktober 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Feyenoord, Brian Priske, mengonfirmasi bahwa kondisi Uda tidak baik dan ia mungkin harus menepi selama beberapa minggu akibat cedera hamstring yang dialaminya. Priske menyatakan kelihatannya tidak bagus dalam konferensi pers pasca pertandingan. Dengan hanya 16 hari menjelang laga melawan Timnas Indonesia, ketidakhadiran Uda akan menjadi kerugian besar bagi tim Samurai Biru. Dia memiliki catatan yang bagus saat bertemu Indonesia, termasuk penampilan mengesankan di Piala Asia 2023, di mana ia mencetak 2 gol dan membantu timnya meraih kemenangan 3-1. Absennya udah jelas menjadi tantangan bagi Jepang, yang tengah mempersiapkan diri menghadapi skuad Garuda. Dengan persaingan yang ketat di kualifikasi Piala Dunia, setiap pemain berpengaruh sangat dibutuhkan.
Mari kita tunggu laga ini dengan penuh semangat dan dukung timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Gelandang Bali United berharap timnas Indonesia dan Australia lolos ke Piala Dunia 2026. Janji uniknya mencuri perhatian. Temukan motivasi di balik harapannya dan apa yang akan ia lakukan jika keduanya berhasil. Cerita ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang semangat dan persahabatan antar negara. Kabar bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Gelandang Bali United Brandon Wilson dengan penuh semangat mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda Tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka telah mengumpulkan 3 poin dan berada di peringkat kelima klasemen sementara. Di bulan November mendatang, Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Brandon menyoroti pentingnya kontribusi pemain keturunan yang semakin memberikan dorongan bagi timnas. Selain itu, ia juga melihat kemajuan pemain muda yang mulai bersinar, seperti Kadek Arel dan Made Tito di Bali United. Kadek Arel adalah masa depan timnas, dan Made Tito juga menunjukkan potensi luar biasa, ungkapnya. Brandon yang memiliki darah Botswana dan Australia percaya bahwa naturalisasi pemain merupakan hal yang umum di banyak negara dan dapat meningkatkan kualitas liga serta timnas. Dengan memasukkan pemain keturunan, kita bisa melihat perkembangan yang signifikan. Kami harus memberi ruang bagi generasi muda untuk bersinar, tambahnya. Mimpi Brandon adalah melihat timnas Indonesia dan Australia bersama-sama lolos ke Piala Dunia 2026. Ia bahkan berencana untuk membuat kaos khusus yang mencerminkan kolaborasi antara kedua negara, menandakan dukungannya yang kuat. Setiap pertandingan adalah kesempatan dan saya percaya dengan bakat yang dimiliki, itu bisa menjadi kenyataan, katanya optimis. Dengan semangat yang membara dan dukungan dari para penggemar, timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meraih mimpi besar ini. Mari kita dukung bersama dan rayakan perjalanan Garuda menuju Piala Dunia. Jangan cari nyaman. Inilah pesan inspiratif Nova Arianto untuk pemain timnas U17 Indonesia. Temukan alasan di balik pesannya dan bagaimana hal ini bisa mengubah cara pemain menghadapi tantangan. Siapkah mereka berjuang keluar dari zona nyaman? Kabar gembira timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia. Timnas U17 Indonesia telah menyelesaikan tugasnya di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan pencapaian membanggakan, memastikan satu tempat di Piala Asia sebagai runner-up terbaik. Piala Asia ini akan diadakan di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Saat ini, para pemain sudah kembali ke klub mereka masing-masing, menantikan panggilan untuk pemusatan latihan selanjutnya. Pelatih timnas U17, Nova Arianto, merasa bangga saat melepas anak asuhnya. Ia berharap mereka dapat mengasah ilmu yang telah didapat selama berkumpul di timnas, baik dari segi teknik maupun mental.
Bawa semua hal positif yang kalian pelajari di timnas dan jadilah panutan bagi rekan-rekan di klub, pesan Nova. Ia mengingatkan pentingnya kembali bermain dengan tanggung jawab, bekerja keras, dan tidak pernah merasa nyaman dengan pencapaian saat ini. Nova juga menekankan pentingnya pendidikan. Dengan waktu yang cukup lama di luar sekolah karena pemusatan latihan, ia mendorong pemain untuk tidak melupakan pendidikan mereka. Ilmu yang kalian dapat di sekolah akan menjadi bekal penting untuk masa depan, ujarnya. Selain itu, Nova mengingatkan para pemain untuk tetap disiplin dalam menjalani rutinitas, baik dalam latihan maupun pola makan, yang sangat memengaruhi performa di lapangan. Dengan persaingan yang ketat di timnas, mereka harus tetap rendah hati dan berjuang keras untuk mendapatkan tempat di skuad. Dengan semangat dan dedikasi, timnas U17 Indonesia siap melangkah lebih jauh. Mari kita dukung mereka dalam perjalanan menuju Piala Asia. Garuda Asia, kita percaya pada kalian.